Pemirsa, hasil rapat kerja nasional Rakernas Partai Nasdem merekomendasikan 3 nama calon presiden yang berpotensi bakal diusung dalam pemilihan presiden 2024 nanti. 3 nama tersebut merupakan usulan kader Nasdem di daerah selama 3 hari Rakernas pada tanggal 15 hingga 17 Juni lalu. Capres pertama, Anies Baswedan. Kedua, Andika Perkasa. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo. Inilah yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari ketiga nama tersebut, nantinya Surya Paloh akan memilih 1 nama. Siapa ya yang paling berpeluang menjadi capres dari Partai Nasdem? Dan partai manakah yang akan berkoalisi dengan Partai Nasdem untuk mengusung capres dan cawapres? Ya, memang politik ini cair pemirsa, tapi ketika Partai Nasdem sudah mengusungkan 3 nama, bukan calon presiden ya, bakal calon presiden pemirsa. Ini merupakan start awal dari Partai Nasdem nanti akan memperbincangkan atau menjajaki koalisi akan terbentuk. Mengusung 3 nama atau menawarkan 3 nama. Andika Perkasa dari unsur militer, bahkan juga Anies Baswedan dan juga pastinya adalah Ganjar Pranowo. Yang menarik ini memang bukan kader internal dari Partai Nasdem ini sendiri. Tapi kira-kira jualan ini akan laku saya atau tidak. Dan kira-kira paling cocok akan berkoalisi dengan partai yang mana ya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mas Adi Prayitno, selamat malam. Assalamualaikum sebagai pengamat politik kita di sini. Waalaikumsalam, terima kasih Cak. Ini di belakang kita ini nama-nama yang sudah diusung oleh Partai Nasdem sebagai balon ya, bakal calon presiden pemirsa. Belum tentu tiga-tiganya, pasti harus memilih 1 ya. Dan itu yang nanti akan saya tanyakan mulai dari Mas Willy Aditya sudah bergabung bersama saya di sini dari Partai Nasdem. Bahkan juga Pak Jazuli Juwaini dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Baik, ternyata memang masih belum tersambung komunikasi saya dengan kedua narasumber saya itu. Mungkin saya ke Mas Adi Prayitno. Kira-kira 3 nama yang akan diusung atau ditawarkan dari Partai Nasdem akan disambut baik tidak ya oleh partai politik? Karena memang rencananya Rabu pekan depan ini ya, pekan esok Partai Nasdem akan mulai menjajaki nih pertemuan dengan partai politik ya bawa 3 nama tadi. Bagaimana Mas Adi Pray? Ya tentu ini sangat tergantung bagaimana pola komunikasi yang akan dibangun oleh Nasdem ya. Tapi yang jelas kalau bicara ideal, 3 nama ini kan sebenarnya sering memenuhi spotlight pembicaraan soal Pilpres. Terutama Anies dan Ganjar, saya kira memang selalu memuncaki berbagai survei yang kita lakukan. Anies itu nomor 3, kemudian Ganjar itu nomor 1. Itu idealnya Cak. Tapi kalau kemudian kita melihat 1-2 hari ini setelah Nasdem melakukan Rakernas, kok rasa-rasanya sambutan dari partai politik yang lain tidak ada yang surprise. Bahkan misalnya kita melihat belum ada satupun partai politik kecuali PKS ya yang mengucapkan selamat kepada Nasdem atas Rakernas dan kemudian mengusung 3 capres yang kemudian akan diusung untuk 2024. Bahkan yang justru timbul itu adalah sesuatu hal yang sifatnya kontradiktif. Satu nih, Demokrat tiba-tiba mengkritik secara langsung. Padahal sebelumnya kan sudah ketemu dengan SBY, ketemu dengan AHY, tapi ketika muncul nama Andika Perkasa, Demokrat nyinyir karena dianggap menggoda Andika yang saat ini aktif sebagai jenderal untuk terjun dalam persoalan politik. Demokrat juga mengkritik misalnya kok tidak muncul kader internal. Pada saat yang bersamaan tadi malam kita melihat Muhaimin Iskandar yang sebenarnya butuh partner koalisi di 2024 justru datang ke Prabowo Subianto bukan datang ke Nasdem. Idealnya kalau memang Muhaimin ingin maju di 2024 ada 2 nama besar di situ, ada Anies Baswedan dan ada Ganjar Pranowo. Ini yang saya kira memang tidak bisa dihitam putihkan sekarang. Makanya ke depan kalau melihat dagangan politik Nasdem, hasil Rakernas, rekomendasi 34 provinsi, mestinya ini agak gampang dikomunikasikan kepada partai-partai politik yang saat ini sedang menyusun batu bata kekuatan politik mereka. Cuman memang karena di tengah ketua umum partai mereka yang kemudian ingin juga maju, disitulah letak kesulitan akan ada komunikasi. Karena Nasdem sudah memantek
bahwa yang akan jadi capres kalau nggak Anies ya Ganjar, kalau Ya. tidak Ganjar ya Andika. Jadi partai yang juga ingin mengusung jagoannya agak sedikit terbatas untuk melakukan negosiasi politik. Makanya kalaupun toh Nasdem nanti akan memulai konsolidasi politik dimulai hari Rabu, sangat tergantung portofolio politik apa yang akan ditawarkan kepada partai yang lain. Oke. Di tengah kecenderungan partai-partai yang kemudian ingin mengusung jagoan ketua umum Kalau mereka misalnya maju tadi Pilpres. ternyata Gayung tidak bersambut di Demokrat bahkan juga di PKB, kalau untuk PKS kira-kira pancingan ini dapat tidak ke PKS dengan ada dua nama yang mungkin cocok ya, Anies, Andika? Kalau kita melihat angka dan statistik, mayoritas pemilih PKS atau yang terafiliasi dengan PKS itu otomatis Ya. akan mengundung Anies Baswedan. Kalau yang diusung oleh Nasdem adalah Anies Baswedan. Tapi kan kemudian kalau Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, secara tidak langsung ini kan membuka front politik secara terbuka kepada kubu koalisional pemerintah, terutama PDIP dan Iya, iya. Istana yang memang sangat terlihat tidak menginginkan Anies itu bisa maju untuk 2024 ya. Oke. Padahal kita tahu Nasdem adalah salah satu partai politik yang cukup royal dan bahkan total mendukung pemerintah dan istana sampai saat ini. Ini yang sebenarnya letak psikologi politik yang akan dipertaruhkan. Oke. Andai Anies yang diusung. Iya. Baik, mungkin saya tanyakan kepada Pak Jazuli Jua ini, Pak, ini jadi pertanyaan kita ya. Kira-kira dengan dua tawaran nama yang kalau publik melihatnya ini kayaknya cocok ini kalau koalisi dengan partai Nasdem dari PKS karena ada nama Pak Anies di sana, ada Andika Perkasa. Kira-kira ini membuka kemungkinan besar tidak sih Nasdem dan PKS berkoalisi dengan dua nama tadi? Kalau kemungkinan terbuka sampai sekarang ini masih membuka diri dengan seluruh partai-partai politik, bahkan kita melakukan komunikasi politik. Tahun ini kan orang menyebutnya adalah tahun kemesraan. Orang-orang masing-masing cari pasangan. Partai-partai cari teman. Jadi buat PKS, menghormati keputusan Nasdem ada 3 putra bangsa yang hebat-hebat itu, yang sudah dimunculkan, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Andika Pratama, ada Pak Ganjar, dan seterusnya. Buat kami di PKS, 3 orang ini orang-orang yang layak untuk maju menjadi capres atau cawapres. Karena itu buat PKS sekarang ini masih terus melakukan komunikasi dan penjajakan dengan Pak Muhaimin atau dengan PKB, kemudian juga dengan Nasdem, bahkan dengan Golkar, bahkan juga dengan PAN, dengan P3, dengan partai-partai lain. Bahkan kita juga lagi berupaya mau membangun komunikasi juga dengan partai PDIP. Artinya seluruh partai-partai yang ada ini kan tetap kita harus lakukan dan bangun komunikasi tentang ke depan seperti apa. Oke, mungkin saya ke Mas Willy Aditya. Mas Willy, kok jadi sangat abu-abu sekali ya kita pikir dengan 3 nama yang sangat populer diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, ini menjadi magnet partai-partai lain berkoalisi. Tapi tampaknya partai-partai lain kok masih mikir-mikir ya. Ini bagaimana? Apa strateginya tidak masuk atau bagaimana Mas Willy? Ya, Nasdem tentu berpikir dalam 2 ranah sekaligus, bisa lebih mudah atau sebaliknya seperti yang ditandaskan barusan bisa lebih sulit karena lebih sudah punya penganten ya. Tentu dua-duanya harus menjadi perhatian kami ya. Kalau sekarang banyak kendala ya tentu ini yang kemudian menjadi tantangan bagi Partai Nasdem dalam proses membangun koalisi ya. Tapi kami tentu harus bersabar ya, tentu harus banyak ta'aruf dengan teman-teman partai lain ya. Bagaimanapun kami berikhtiar untuk memajukan putra-putri terbaik ya. Sejauh ini itulah nama-nama yang kemudian kami anggap yang terbaik di antara yang baik-baik ya. Jadi memang inilah sebuah situasi yang harus kami hadapi. Oke, sekiranya kalau saat ini kapan akan mulai membangun atau mungkin apa ya, memperbincangkan koalisi, kemungkinan koalisi menjajaki bertemu dengan pemimpin partai politik. Kabarnya Rabu ya Mas Willy ya?
insya Allah minggu depan kami akan melakukan ta'aruf, melakukan konsolidasi dengan beberapa partai. Jadi ya ini kan sebuah kultur baru ya. Bahwasanya untuk memulai sebuah kultur baru tentu tidak gampang ya. Apalagi kami menawarkan orang-orang yang tidak terasosiasi dengan Partai Nasdem. Nasdem sejauh ini tidak meminta mereka masuk ke Nasdem, berkataan Nasdem dipartaikan, tidak ya. Tetap sejauh ini masih menjadi diri mereka masing-masing ya. Besok baru kami akan bersurat kepada 3 orang yang kami usulkan itu. Jadi prosesnya bagaimana membangun koalisi, bagaimana membangun blok politik, tentu itu tetap dalam effort kami, dalam ikhtiar kami, bahwasanya ada respon, yaitu suatu hal yang wajar. Ya. Jadi apapun rintangannya kami mencoba mencoba sekuat tenaga lah. Ya dari awal memang Pak Surya sudah mengkalkulasi, tentu ada respon dari beberapa pihak. Tentu kami anggap suatu hal yang wajar. Namanya yang penting kami sudah memiliki niat baik. Ya. Jadi semoga niat baik kami ini gayung bersambut ketemu dengan niat baik yang lainnya ya. Dan semoga ya kita lihat lah. Alon-alon asal kelakon lah bahasanya orang Jawa gitu Pak. Oke, mungkin nanti saya tanya kepada Mas Adi Prayitno, sekiranya kalau mungkin karena di sini tidak ada PDIP, mungkin saya kesampingkan dulu nama Pak Ganjar. Yang paling memberikan banyak manfaat untuk koalisi jikalau PKS dan Nasdem ini berkoalisi, mengusung Pak Andika atau Anies Baswedan ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.